Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji reaksi ya, ngaji ID reaksi. Pada malam hari ini kita akan mereaksi suatu berita. Oke, berita apa tuh? Dimana memang sekarang banyak fenomena anak-anak SD ya, sekitar umur 12 sampai 13 tuh apa ya, bunuh diri. Bundir ya. Nah, ini terjadi siswa SD di Demak yang diduga tewas bunuh diri. Astagfirullah. Dia gantung diri. Jadi Astagfirullah. seorang siswa SD berusia 12 tahun nih di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia. Polisi menduga korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Astagfirullah. Gara-gara kenapa tuh? Jadi kalau dari ini, kalau dari si korban itu ada, dia sempat upload SS-an percakapan orang dengan ibunya, dengan orang tuanya. Mungkin dimarah-marahin kali ya, sampai ada kata-kata tuh, kata Angga itu di postingannya ya, itu dia tuh kayak dibalik tawa gua, di sisi lain aku juga capek. Jadi Kayak mungkin udah capek banget diomelin mulu sama orang tuanya kali ya, iya. depresi mungkin. Depresi dan si anak ini menyembunyikan Diancam-ancam mungkin ya. Menyembunyikan rasa sakit hatinya, rasa kecewanya, rasa sedihnya, rasa lelahnya campur aduk gitu. Sampai Di balik ketawanya dia yang mungkin banyak orang yang nggak tahu ternyata itu tawa palsu, ada masalah yang berat yang sedang dialami si anak tersebut sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Ya, ini kalau ngomongin bunuh diri sebetulnya kita kayak nggak kehabisan berita ya tentang bunuh diri ini ya. Ada ya, ada terus, apalagi ada terus lagi, gitu. lagi rame loh. Ya, kemarin yang di NTT yang bocah gara-gara bisa beli LKS. Iya, ya buku pensil, bunuh diri. Jadi sekarang bunuh diri itu bukan hanya orang dewasa saja, Iya, betul. apa orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi saja, Betul, tapi ya? udah merambah ke anak-anak. Anak loh. Ini sangat mengkhawatirkan sekali angka bunuh diri ini ya. Iya betul. Jadi tapi semua di balik itu ada satu ini sebenarnya, ada penyebab yang utama ya dari semua kejadian rangkaian bunuh dirian ini. Karena apa? Apa tuh? Karena saat yang paling dominan adalah di sini faktor ekonomi. Satu. Oke. Bisa jadi orang tua marahin anak karena dia juga, orang tua juga punya masalah ekonomi, bisa jadi ya kan, karena dia mungkin kesulitan sehingga bingung, sehingga Pelampiasannya ke anak. Waduh. Misalnya ke anak gitu. Nah, kalau udah bicara tentang ekonomi, berarti kan ada siapa yang bertanggung jawab terhadap ekonomi masyarakat bangsa. Berarti kan adalah dari negara itu sendiri gitu. Ya. Dimana negara saat ini tidak hadir dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi jiwa anak. Di samping karena bisa jadi lingkungan, sistem pendidikan, dan anak-anak yang seusianya itu kurang mendapat perhatian lebih juga dari orang tua gitu. Betul. Itu yang menjadi penyebab secara umum. Cuman menariknya ya, anak-anak itu kan apa ya, mungkin pola berpikirnya mungkin belum matang lah. Belum. Kan bisa sampai pengen bunuh diri itu kan udah sampai, ibaratnya taraf berpikir itu udah sampai putus asa lah ibaratnya gitu. Iya, karena sekarang ini karena informasi ya, bisa jadi Apa si penyebabnya anak ini mungkin mendengar berita juga gitu, mendengar berita ada yang bunuh diri gitu. Oh, ada informasi yang masuk ke dalam dirinya, oh ternyata ada, oh bisa nih bunuh diri itu ya, yang mungkin awalnya dia nggak ngerti bunuh diri itu bisa. Bagaimana dia bisa tahu dengan tadi kan dia menggantungkan diri ya. Bagaimana dia bisa tahu kalau menggantungkan diri itu bisa menyebabkan kematian? Kan perlu informasi juga dia. Ya. Sehingga bisa tahu bahwa oh, menggantungkan diri bisa mati nih gitu. Itu. Terus juga si anak ini apa ya? Secara saya sendiri sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ya, setidaknya ada 2 anak yang saya dengar langsung yang dia merasa kecewa dan pengen bunuh diri, Kang. Bener, dia pengen mati aja lah gitu. Pengen mati aja lah gitu. Ternyata dia merasa sekarang ini anak itu gampang menyerah. Gampang putus asa sehingga nggak tahu solusinya apa. Ya udahlah biar selesai urusan ya. Padahal ya.
Kalau itu masih anak-anak ya, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi ya memang kalau jadi pertanyaan mendasarnya nih, kenapa terjadinya angka bunuh diri secara terus-menerus, yang dimana itu kejadiannya tuh bukan apa ya, dalam 1 tahun, dalam 1 kalender itu angka bunuh diri itu terus ada. Nah, Iya. kalau faktor ekonomi kan ya memang oke lah, tapi anak-anak itu kan belum ngerti apa ya, belum ngerti Ya, kalau beban hidup, belum ngerti tujuan hidup, belum, dia tuh masih fase-fase sekolah, masih apa ya, perlu main lah ibaratnya gitu. Ya, nah kalau angkanya sedikit mungkin itu kasuistik ya. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, bahkan kalau kita lihat berita kriminal ya, berita-berita kriminal di patroli di TV-TV ya kan, banyak tuh kalau siang hari suka ada berita kriminal tuh. Pasti ada aja tuh tentang bunuh diri ya. Betul. Berarti di sini adalah sistemik, karena sistemik. Jadi bukan karena faktor kelalaian saja, tapi memang ini sistemik. Di mana artinya di sini negara tidak hadir dalam menjamin keselamatan anak-anak itu. Misalnya negara kan punya fungsi untuk menjamin keselamatan jiwa masyarakatnya. Nah, memiliki badan, misalnya ada komunitas perlindungan anak, ya, ada hak asasi anak dilindungi gitu. Betul. Nah, bagaimana ketika wadah-wadah yang sudah ada itu bekerja dengan maksimal sampai ke bawah gitu, betul. Sehingga bisa mengetahui mungkin dari lingkungan paling kecil, misalnya RT ya, RT melihat ada laporan misalnya yang masuk tentang itu ada kasus misalnya tentang kekerasan atau tentang ini yang dialami oleh anak-anak. Nah, maka RT ini bisa bergerak gitu. RT bingung, lapor ke RW gitu kan, ke atasannya, sampai ke badan yang mengerti tentang pendidikan mental anak, agar mental anak ini bisa lebih kuat, stabil, sehingga mereka punya kesadaran agar bisa menahan diri ketika ada masalah yang dialami. Betul. Namun kalau sekarang kan nggak seperti itu faktanya. Betul. Maka sangat jauh. Maka yang bisa dilakukan ya akhirnya wahai warga masyarakat ini, nggak bisa kita ngandelin negara ini saat ini gitu. Maka harus punya antisipasi dari diri sendiri, dari keluarga dan dari keluarga terutama ya. Dari keluarga dulu, bagaimana kita bekali anak-anak kita ini dengan iman dan Islam, dengan akidah yang kuat, bahwa bunuh diri adalah suatu perbuatan dosa yang besar. Ancamannya juga nanti di akhirat itu akan disiksa berupa bagaimana dia membunuhnya gitu, membunuh dirinya dan kekal dan terus diulang-ulang. Bisa jadi banyak orang yang melakukan bunuh diri itu karena nggak tahu bahwa konsekuensi dari bunuh diri itu sangat berat, dia mungkin berpikir masalah gue kelar di dunia, tapi ternyata itu dia belum belajar Aqlatul Kubro, bahwa ada kehidupan setelah kematian gitu. Itu belum nyambung tuh mereka. Ya usia 13 tahun. Iya, 13. Itu kan harusnya tugas orang tua, malah orang tuanya begitu kan. Makanya yang penting ya peringatan buat orang tua. Jadi orang tua yang proper itu penting ya. Sangat penting. Sangat penting karena rumah tangga itu kan nggak ada sekolahnya. Makanya orang tua tuh harus terus upgrade diri ya, tentunya dengan mengaji, dengan terus belajar, gitu kan. Agar tahu bahwa formula rumah tangga itu penting. Gitu, dalam agama. Jadi tidak semata-mata mama tidak hanya sebatas tanggung jawab tapi terus marah-marahin, hanya sebatas ngasih makan, pakaian, tempat tinggal doang, tapi juga mendidik dengan benar gitu ya. Benar. Jadi tidak cukup hanya menyekolahkan, kemudian pulang sekolah main dan sore harinya disuruh untuk ngaji ya. Nggak cukup hanya itu, tapi juga kita harus mengetahui betul kondisi anak ini secara kemampuannya bagaimana. Kita tes secara akidah, secara tauhidnya, secara iman Islamnya, dites di rumah kemampuannya, kepemahaman tentang Islam seperti apa. Tentu yang ngetes juga kan harus tahu ilmunya dulu. Iya betul. Orang tua pun harus tadi yang seperti yang tuh bilang harus
mengupgrade dirinya dengan mengkaji Islam lebih mendalam, Betul. secara mendalam, sehingga bisa apapun permasalahan yang dialami baik dari segi ekonomi ataupun dari segi komunikasi di dalam rumah tangga ya, itu bisa diselesaikan dengan baik. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman semua sahabat Ngaji Edi ya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada yang ingin berkomentar, silakan berkomentar ya di kolom komentar. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.